Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kali ini akan belajar lagi pelajaran PJOK bersama Ustadz Haris. Baiklah anak-anak, hari ini kita tidak akan praktik terlebih dahulu. Ustadz akan memberikan sebuah teori, yang mana teori ini akan kita lakukan bila mana sekolah kita sudah masuk kembali. Teori apakah itu? Yaitu adalah berenang. Berikut ini adalah daftar materinya akan Ustadz sebutkan. Kita akan mempelajari tentang renang gaya bebas. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada gerakan meluncur, gerakan tungkai, gerakan lengan, cara mengambil nafas, rangkaian gerakan renang gaya bebas, dan etika di kolam renang. Seperti apa materinya? Silahkan disimak ya. Video ini akan lumayan panjang. Ustadz memberikan tugasnya, yaitu silahkan dicatat materinya. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Gerakan meluncur itu ada pembagian. Yang pertama ini adalah meluncur tanpa alat bantu. Caranya, yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, pandangan tertuju pada air kolam renang. Tolakkan kaki pada dinding kolam renang hingga meluncur. Jadi, posisi kaki pada gambar yang menekuk itu adalah fungsinya untuk mendorong tubuh kita supaya tubuh kita bisa meluncur di air. Nah, saat posisi meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar di permukaan air ya. Seperti ini, jadi badannya itu lurus sejajar dengan permukaan air. Nah, tadi kita sudah belajar tentang meluncur tanpa alat bantu. Sekarang meluncur menggunakan alat bantu. Pada saat peluncuran, posisi kaki sebenarnya tetap bertumpu kepada tembok kolam renang lalu meluncur. Hanya saja ini kita dibantu meluncurnya supaya lebih mudah, yaitu menggunakan alat bantu. Bisa menggunakan papan pelampung atau papan seluncur seperti yang ada di gambar ini. Anak-anak bisa menemukan alat ini di kolam renang atau di toko olahraga. Gerakan renang gaya bebas yang selanjutnya adalah gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Caranya yaitu adalah masukkan ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Jadi kita cukup menceburkan badan sebatas dada saja. Lalu berpeganganlah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Saat lengan berpegangan, posisi badan terlungkup sejajar di permukaan air. Kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Seperti ini videonya. Ini adalah contoh dari gerakan tungkai ya anak-anak. Jadi dari tungkai sampai paha bergerak seperti video tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya adalah gerakan lengan pada renang gaya bebas. Pertama, kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan ke kanan. Gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri ya, seperti ada di video tersebut. Angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan ini secara berulang kali, karena gerakan ini akan bisa mendorong tubuh kita untuk semakin jauh dari sudut kolam renang. Baiklah, yang selanjutnya adalah
cara pengambilan napas pada saat renang gaya bebas. Karena kalau kita tetap dalam air, kita bisa pingsan atau karena kehabisan napas ya. Caranya adalah seperti video ini. Baiklah, akan Ustadz jelaskan tahap-tahapnya. Yang pertama, miringkan kepala ke kanan atau ke kiri ya. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik. Anak-anak bisa melihat di yang Ustadz lingkari lingkari warna merah itu ya. Yang selanjutnya, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Nah, anak-anak bisa melihat itu. Selanjutnya, masukkan kepala ke dalam air, kemudian hembuskan napas melalui mulut. Jadi ketika kita memiringkan kepala itu, kita otomatis langsung mengambil napas. Lalu ketika di dalam air kita buang udaranya. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Bagaimana? Pasti bisa dong. Yang selanjutnya ada cara pengambilan napas pada renang gaya bebas dengan bantuan papan pelampung. Nah, anak-anak bisa belajarnya, kalau anak-anak belum bisa berenang, anak-anak bisa memegang tepian kolam renang dan kakinya diberi pelampung supaya kakinya tidak tenggelam ke dalam air. Cara pengambilan napasnya sama saja seperti tadi, cuman posisinya kita berada di sudut kolam renang. Yang selanjutnya, cara pengambilan napas pada renang gaya bebas dengan diawali gerakan meluncur. Saat posisi kita gerakan meluncur, kita bisa langsung mengambil napas ya anak-anak ya. Cara mengambil napasnya adalah seperti video berikut ini. Nah, seperti itu. Kepalanya diangkat, lalu tengok ke kanan atau ke kiri, lalu mengambil napas. Lalu saat kepala dimasukkan ke dalam air, kita hembuskan napasnya secara perlahan-lahan. Yang selanjutnya adalah rangkaian gerakan lengan dan tungkai pada renang gaya bebas. Caranya adalah lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Anak-anak bisa melihat animasi di samping ya. Selanjutnya, tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit. Luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Anak-anak bisa melihat ya, animasinya cukup mudah untuk diikuti. Yang selanjutnya, ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan ya. Jadi gerakan lengan kanan dan kiri sama saja, namun dilakukan secara bergantian. Bisa difahami? Selanjutnya, lakukan pengambilan napas pada renang gaya bebas. Pengambilan napasnya kita sudah pelajari di penjelasan Ustadz yang sebelumnya, yaitu lakukan latihan secara berulang-ulang supaya anak-anak bisa mempraktikkan gerak dasar berenang gaya bebas. Pastinya ini sangat mudah diikuti ketika nanti kita berada di kolam renang. Materi selanjutnya adalah aturan yang berlaku di kolam renang. Di kolam renang kita punya aturan. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya menghindarkan diri dari bahaya, cedera, atau kram. Karena biasanya di air itu kita bisa terjadi kram, akhirnya kita tenggelam. Faktornya adalah kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar pemanasan. Yang selanjutnya, setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang. Masukkan kedua kaki ke dalam air, basahilah seluruh tubuh. Ini berfungsi supaya tubuh kita tidak ada kejut ketika memasukkan diri ke dalam air yang dingin. Jadi fungsinya adalah supaya tubuh terbiasa dengan air kolam renang itu. Selanjutnya, hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang. Jadi kalau anak-anak di kolam renang jangan berlari karena lingkungannya licin.
itu kita bisa terjatuh. Yang selanjutnya, jika memiliki penyakit menular sebaiknya tidak berlatih berenang, karena kita kan dalam kolam renang berenangnya bareng-bareng. Kalau anak-anak punya penyakit menular seperti cacar, bisa menular. Selanjutnya, gunakan pakaian kolam renang. Ini adalah gambar dari pakaiannya. Bagaimana bisa difahami tentang aturan yang berlaku di kolam renang? Insya Allah bisa ya. Kita akan praktikkan berenang ini ketika masa pandemi ini sudah usai ya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar PJOK bareng di sekolah. Yang selanjutnya, patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan pelatih atau guru ya. Jadi kalau Ustadz, misalnya Ustadz Haris mengajak kalian ke kolam renang, silahkan dipatuhi apa yang Ustadz Haris perintahkan. Jangan sampai main seenaknya sendiri, karena jika ada cedera atau apa-apa itu bisa berakibat fatal. Materi selanjutnya adalah etika di kolam renang. Etika di kolam renang adalah membuang sampah di tempat sampah. Jangan sampai kita membuang sampah di dalam air, karena itu bisa mengotori kolam renangnya ya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Jangan membuang sampah di tempat sembarangan atau di kolam renang. Yang selanjutnya, menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan ya. Yang Ustadz lingkari ini adalah tempat di mana kita bisa beristirahat dan kita bisa menaruh pakaian ganti yang kita pakai. Jangan ditaruh di sembarang tempat, karena nanti kalau hilang bingung, habis kita berenang kita nggak punya ganti, masa ia mau pulang dalam keadaan basah kuyup. Yang selanjutnya, tidak mengotori air kolam renang. Nah ini ya, seperti Ustadz katakan tadi, jangan sampai kita membuang sampah di dalam kolam renang. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Oke, sekian saja penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Selanjutnya akan Ustadz jelaskan apa saja tugasnya ya. Tugas anak-anak di rumah adalah yang pertama, sebutkan 6 materi yang sudah kita pelajari hari ini. Soal yang kedua, apakah apa saja etika yang harus kita patuhi ketika berada di kolam renang. Soal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan olahraga berenang. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana cara pengambilan napas pada saat berenang gaya bebas. Soal yang selanjutnya, bagaimana cara mengayunkan tangan pada renang gaya bebas. Silakan anak kerjakan di kertas lembar lalu dikirim ke dalam grup WhatsApp PJOK. Terima kasih, semangat berolahraga. Nanti kita akan belajar bagaimana cara berenang saat pandemi ini sudah usai. Kita akan bareng-bareng ke kolam renang, lalu kita akan langsung mempraktikkan peragaan bagaimana berenang gaya bebas. Terima kasih, semangat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.